Pria itu dengan cepat menyadari bahwa dia akan ditangkap. Dia melihat kawat logam di bahu detektifnya, dan membantu detektif memecahkan kasus besar bernilai miliaran dolar. Apa ini? Saya tidak tahu. Jika aku memberitahumu apa itu, bisakah Anda mengunjungi saya di penjara dalam 2 hari? Baiklah, ini adalah garis keamanan pada uang kertas Kanada yang baru. Pria bernama Neil adalah pencuri seni internasional. 4 tahun yang lalu, dia ditangkap dan dipenjara oleh detektif Ball. Namun karena kurangnya bukti, dia hanya dihukum 4 tahun penjara, agar bisa hidup tenang di masa depan. Dia sebenarnya ingin menjalani hukumannya dengan jujur. Namun, tepat sebelum dia dibebaskan dalam setengah bulan, dia memilih untuk melarikan diri. Dia mencukur jenggotnya yang tidak pernah dipotong selama setahun. Dia merapikan gaya rambut keren. Lalu dia mengeluarkan pakaian penjaga penjara yang disembunyikan di dalam kotak air. Setelah sedikit merapikan diri, dia keluar dari kamar mandi. Dia pertama-tama dengan percaya diri melintasi ruang kerja. Dia dengan mudah mengambil kartu pintu penjaga penjara. Lalu dengan gagah berani membuka pintu dengan kartu. Dengan bangga, dia keluar dari penjara dengan berjalan santai. Tanpa ragu, dia juga mencuri truk kecil penjara. Akhirnya, dia tidak lupa mengeluarkan kaset yang sudah disiapkannya sebelumnya. Memutar lagu favoritnya. Dengan mobilnya, dia tiba di stan di samping bandara. Tanpa pikir panjang, dia memilih jaket pelayan. Lalu, dia melambaikan tangan ke arah pengusaha yang sedang parkir. Pengusaha dengan yakin mengira bahwa dia adalah petugas parkir. Tanpa ragu, dia memberikan kunci dan tip kepadanya. Dengan lancar, dia berubah dari seorang narapidana menjadi pengusaha yang mengendarai mobil mewah. Sementara itu, di sebuah ban, detektif Bolke yang pernah menangkapnya mengalami masalah. Sebuah kelompok perampok mencuri brankas ban. Akhirnya dia juga mengubah sandi brankas. Mereka harus meminta ahli pembuka kunci profesional untuk membukanya. Dengan cepat orang ini berhasil meretas sandi. Saat dia membaca sandi, namun, Bolke tiba-tiba menyadari ada yang salah. Tunggu sebentar. Ternyata perampok sudah menebak mereka akan datang. Maka mereka mengubah sandi menjadi singkatan FBI di ponsel. Saat dia marah karena semua bukti telah dihancurkan, asistennya menemukannya. Dia memberitahunya tentang pelarian Neil dari penjara. Dia segera pergi ke penjara tempat Neil melarikan diri. Dan saat itu, Komandan Federal sudah menunggu di sana. Ternyata beberapa tahun yang lalu Bolke menggunakan 5 tahun untuk menangkap Neil. Sekarang mereka hanya bisa kembali mengejar. Tugas mengejar Neil diberikan padanya. Setelah memahami proses pelarian Neil, dia kemudian pergi ke selnya. Bolke yang duduk di atas tempat tidur benar-benar tidak bisa memahami mengapa Neil memilih untuk melarikan diri menjelang akhir masa hukumannya. Dan mengapa dia menemukan Neil, yang terkenal sebagai playboy, berubah menjadi seseorang yang acak-acakan di penjara. Dia segera menyadari bahwa Neil sengaja berpura-pura di depan penjaga penjara. Sehingga saat melarikan diri, identitas aslinya tidak akan terungkap. Segera setelah itu, dia memeriksa daftar orang yang baru saja mengunjungi Neil. Dia menemukan bahwa pacar Neil mengunjunginya setiap minggu. Tetapi dalam 2 minggu terakhir, dia tidak pernah datang lagi. Dan dari rekaman kamera pengunjung, dia membaca bibir pacar Neil berkata selamat tinggal, Neil, semuanya nyata. Dengan cepat, Burke menyimpulkan bahwa Neil pasti melarikan diri untuk mempertahankan pacarnya. Dia langsung pergi ke rumah pacar Neil, dan membaca bibir pacarnya di monitor kunjungan. Namun pada saat itu, pacar Neil sudah jelas pindah. Hanya meninggalkan sebuah botol anggur merah untuk Neil. Dia melarikan diri untuk merayu pacarnya. Dia langsung pergi ke rumah pacar Neil. Memang, Neil berada di sini. Namun pada saat ini, pacar Neil sudah jelas pindah. Hanya meninggalkan sebotol anggur merah untuk Neil. Bolt merasa tindakan Neil sangat tidak berharga. Karena pelarian kali ini diperkirakan akan menambah 4 tahun masa tahanan. Namun saat itu Neil tidak peduli. Tanpa kekasih, dia terhadap hidup sudah kehilangan harapan sepenuhnya. Dan saat Neil bersiap-siap untuk ditangkap Bolt untuk kedua kalinya, dia secara tak terduga menemukan serat logam di pundaknya. Itu adalah sesuatu yang terpercik saat ledakan tadi. Namun saat itu Neil sangat tertarik padanya. Bolt hanya bisa menjelaskan dengan putus asa bahwa dia telah dipermainkan oleh seorang penjahat dengan kode nama Belanda. Neil mengatakan bahwa dia bisa membantu menemukan petunjuk. Namun dalam 2 hari, Bolt harus datang ke penjara untuk mengunjunginya. Bolt tentu tahu kelebihan Neil. Setelah semua, itu hanya permintaan kunjungan. Dia setuju dengan syarat Neil. Saat itu Neil mengatakan bahwa ini adalah versi baru garis keamanan di koin Kanada. Harus diakui, Neil terampil dalam hal uang. Pengetahuannya memang di luar dugaan. Pernyataan Neil segera dikonfirmasi oleh detektif. Hal ini membuat Bolt sangat senang. Pada hari itu, dia langsung mengunjungi Neil di penjara. Dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Neil. Lebih banyak informasi tentang orang Belanda. Namun, Neil mengajukan syaratnya sendiri. Dia meminta Bolt untuk memberinya identitas konsultan khusus FBI, dan meminta dibebaskan dari sini. Namun, Bolt menolak permintaannya. Karena dia mengejar Neil selama 3 tahun. Dia terlalu tahu betapa liciknya Neil. Setelah pulang, Bolt menceritakan semuanya kepada istrinya, Xiaoyi. Dia pikir, orang secerdas Neil tidak akan kabur hanya karena seorang wanita. Dia pasti punya rencana lain. Namun, Xiaoyi mengajukan pertanyaan yang berbahaya. Jika kamu Neil, apakah kamu akan kabur untukku? Keesokan harinya, dia masih membebaskan Neil dan memasang kaki besi elektronik padanya.
Namun untuk menjadi agen FBI, dia harus membantu menangkap orang Belanda untuk dirinya sendiri. Karena keterbatasan anggaran kegiatan, Borg hanya bisa menempatkan Neil di sebuah tempat perlindungan. Tapi bagaimana Neil yang biasanya hidup mewah bisa bertahan di lingkungan seperti ini? Borg dengan tidak sabar berkata, anggaran kegiatan hanya $100. Jika kamu bisa menemukan yang lebih baik, kamu bisa tinggal di mana saja. Tapi tidak boleh meninggalkan radius 2 mil dari kaki besi. Namun dia meremehkan pesona Neil. Tak lama kemudian Neil tiba di sebuah toko barang bekas. Dia melihat seorang wanita kaya sedang menjual pakaian bekas. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Dia segera menyadari bahwa semuanya adalah pakaian custom. Wanita itu memberitahunya bahwa itu semua adalah pakaian almarhum suaminya. Dia tidak ingin terlalu terpaku pada masa lalu saat menjual pakaian ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Neil segera mulai menunjukkan pesonanya. Dia menggunakan wajah tampannya. Ditambah dengan sedikit pujian, wanita kaya itu langsung terkesan. Tidak hanya memberikan semua pakaian itu kepada Neil, tapi juga mengundangnya ke rumahnya. Dan keesokan harinya, ketika Bolt mencari Neil di tempat bantuan, Gelly hanya memberikan selembar kertas padanya. Dan ketika Bolt menemukan tempat ini berdasarkan alamat, dia terkejut. Ini adalah rumah mewah yang tidak mungkin dia bisa tinggali seumur hidupnya. Saat dia pikir dia salah tempat, wanita kaya itu memberitahunya bahwa Neil sudah menunggunya di lantai atas. Neil yang tiba di lantai 2 terkejut melihat dekorasi di sini. Ini adalah kehidupan yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Namun saat itu, Neil duduk dengan tenang di samping, mengenakan piyama sambil membaca koran dan minum kopi. Dia bertanya bagaimana Neil bisa melakukannya. Neil mengatakan bahwa dia hanya membantu wanita kaya membersihkan mobil dan menghibur cucunya. Bolke segera mulai mengejek bahwa ini semua hanya pekerjaan pembantu. Dan pada saat itu, seorang gadis muda yang cantik muncul di depan matanya. Sudah jelas bahwa itu adalah cucu yang diurus oleh Neil. Hal ini membuat Bolke sangat iri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa memberi Neil 1 hari saja, dia akan memiliki kehidupan yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidup. Dia segera menyuruh Neil untuk pergi mengganti pakaian dan menjauhkannya. Dia duduk di meja dan mulai makan kue. Melihat wanita kaya datang, Bolke segera memberikan peringatan dengan baik hati. Wanita kaya, Neil adalah seorang narapidana berat. Suamiku juga begitu. Tak lama kemudian, Neil yang sudah berganti pakaian turun. Setelan jas ini membuat Bolke cemburu. Dengan tidak sabar, ia mendesak Neil untuk bekerja bersamanya. Cemburu apa yang kamu katakan? Katakan padaku, aturan apa yang telah saya langgar. Saya akan kembali ke penjara sendirian. Pertama-tama. Hal ini membuat Bolke terdiam sejenak. Neil langsung pergi keluar setelah mencapai tujuannya. Dengan cepat, mereka tiba di pabean bandara. Mereka menemukan sejumlah buku dongeng yang diselundupkan oleh orang Belanda. Bolke sangat bingung. Mengapa mereka begitu berusaha mendapatkan begitu banyak buku dongeng? Namun Neil yang teliti melalui buku-buku tersebut, menemukan masalah dengan tahun produksinya. Buku-buku ini semuanya diproduksi pada tahun 1944. Kertas pembungkus yang digunakan saat itu adalah jenis kertas yang sangat spesial. Sekarang sudah tidak ada yang memproduksi kertas tersebut lagi. Jelas sekali tujuan mereka bukanlah buku itu sendiri, melainkan mereka ingin mendapatkan kertas spesial tersebut. Ketika Neil, sang pencuri seni besar, langsung terpikir, barang paling terkenal yang dicetak dengan kertas ini adalah obligasi yang disimpan di museum ini. Ini adalah obligasi Amerika tahun 1944, yang diterbitkan untuk Spanyol. Namun desas-desus mengatakan obligasi-obligasi ini disembunyikan oleh tokoh besar. Namun karena obligasi jangka panjang, masih dapat digunakan sekarang. Dan yang ada di museum ini adalah yang terakhir. Sebuah obligasi yang dikenal oleh banyak orang. Saat sang kurator dengan antusias menceritakan kisah obligasi, ini adalah barang palsu. Sang kurator tentu tidak percaya pada penjelasan Neil. Neil langsung mengangkatnya untuk kedua orang menciumnya. Mencium bau tinta yang belum kering di atasnya. Beberapa orang yang kembali ke markas juga mengetahui, lebih dari 60 buku dongeng telah diambil oleh seseorang. Dan jika semuanya dicetak menjadi obligasi, maka nilainya akan mencapai puluhan miliar. Saat semua orang bertanya-tanya mengapa mereka mencuri barang asli, sebagai seorang profesional di industri tersebut, Neil langsung mengungkapkan alasannya. Pihak lain mengganti barang asli dengan palsu. Ketika tiba saatnya untuk menukarnya, satu-satunya cara untuk membandingkannya adalah dengan barang asli di museum. Namun sebenarnya diproduksi bersamaan dengan barang palsu. Sama sekali tidak ada perbedaan. Pihak lain bisa dengan mudah menukarkan beberapa miliar dolar. Beberapa orang memutuskan untuk melanjutkan mencari petunjuk keesokan harinya. Ketika Neil pulang ke rumah, ia menemukan temannya. Nyamuk sudah menunggunya di sana. Dia pertama-tama menunjukkan gelang kaki elektroniknya pada Nyamuk. Namun Nyamuk memberitahunya bahwa itu adalah model terbaru. Tidak bisa dilepas tanpa memicu alam. Dia kemudian menunjukkan obligasi palsu itu dan bertanya di mana bisa menemukan pabrik yang mencetak barang semacam itu. Nyamuk berjanji akan memberinya jawaban besok. Akhirnya Neil juga mengungkapkan pertanyaan terpentingnya. Dia ingin tahu kemana kekasihnya pergi. Nyamuk memberitahunya sebenarnya sudah membantunya mencari pacar. Tapi pacarnya seperti menguap, tanpa jejak. Keesokan harinya, Borke menerima telepon. Mereka menemukan masalah dengan pelacak kaki Neil. Saat itu, Borke segera menyadari sesuatu tidak beres. Dia segera menyiapkan barang-barangnya untuk mencari Neil. Sayang, aku harus pergi.
Borke, kamu masih di sana? Dia bersamaku. Kamu yakin? Sangat yakin. Saat Borke bersiap untuk marah, Neil memberitahunya bahwa dia tahu identitas asli orang Belanda itu. Dia memberitahu Borke kesedihan terbesar dari para master tiruan adalah tidak bisa menandatangani karya mereka. Tapi mereka akan meninggalkan jejak mereka dalam karya. Dan obligasi palsu ini memiliki tanda CH. Dan CH adalah tanda dari seseorang dalam industri peniruan, yang disebut Hagen. Dan di kota mereka, Hagen kebetulan memiliki pabrik percetakan. Dia kemungkinan besar mencetak obligasi di sana. Dua orang itu segera tiba di alamat pabrik percetakan. Tempat ini dijaga oleh orang-orang di depan dan belakang. Dan dari dalam bangunan pabrik terdengar suara mesin cetak. Jelas sekali ini adalah sarang lawan. Neil segera memerintahkan Bolke untuk memanggil bantuan dan bersiap-siap untuk menyerbu. Namun Bolke malah menyelesaikan satu panggilan telepon. Bolke memberitahu Neil setelah kembali ke kantor. Mereka tidak bisa masuk dan melakukan penyelidikan tanpa bukti yang pasti. Tanpa cara apapun untuk langsung melakukan penyelidikan. Setelah berkata begitu, dia melemparkan buku peraturan penyelidikan tebal ke Neil. Dan harus diakui bahwa Neil adalah anak yang rajin belajar. Setelah pulang ke rumah, dia mulai membaca buku peraturan penyelidikan itu. Saat dia bingung harus bagaimana, dia melihat kaki gembok pelacak di kakinya. Kemudian dia bangkit dan membawa pergi wanita kaya tersebut. Kunci Bentley itu. Tak lama kemudian, ponsel Bolke berdering. Detektif di telepon memberitahunya tentang Neil. Mereka melarikan diri dari jangkauan 2 mil. Saat itu, Bolke merasa bersama Neil. Dia tahu suatu hari nanti dia akan dibuat gila olehnya. Sementara itu, Neil sedang mengendarai mobil tersebut. Bentley tiba di depan pintu pabrik percetakan. Setelah turun dari mobil, dia langsung mulai memotret tanpa berkata-kata. Orang-orang lawan segera mengepung. Mereka tidak hanya mencuri kamera Neil. Mereka membawa Neil langsung ke dalam pabrik. Sementara Neil melihat tumpukan buku dongeng di lantai. Dan mesin cetak yang berputar dengan cepat. Dia tahu kali ini dia pasti menang. Lawan mengurungnya langsung di kantor di dalam pabrik. Dia mengunci pintu langsung saat lawan tidak memperhatikan kunci mobil Bentley tersebut. Dia segera mengenali Neil. Dan memerintahkan orang untuk mengancam Neil dengan senjata agar membuka pintu. Namun Neil merasa percaya diri dengan kaca anti peluru ini. Mulai bersikap arogan. Hagen segera memerintahkan seseorang untuk mengambil kunci cadangan. Namun Neil dengan tenang melepaskan kuncinya dari pergelangan kakinya. Kemudian terdengar suara sirene di luar. Teman-teman, di bangunan ini ada seorang buronan. Buka pintu itu untuk saya. Bersamaan dengan polisi masuk dengan cara merusak pintu. Semua orang di lokasi tersebut berhasil dikendalikan. Ini disebut sebagai keadaan darurat dalam peraturan pencarian. Apakah kalian para mahasiswa Harvard tahu? Tidak ada yang mengerti? Diana, jelaskan. Dalam keadaan darurat, diizinkan untuk masuk ke properti pribadi tanpa perintah pencarian. Untuk mengejar tersangka di tanah pribadi. Dan mengumpulkan barang bukti apapun yang ditemukan di lokasi. Terlepas dari keterkaitannya dengan kasus aslinya. Melihat Bolke mendekat, Neil juga langsung membuka pintu. Dia juga memanfaatkan waktu sebelumnya langsung membuka brankas khas, menemukan versi asli obligasi itu. Namun saat itu Bolke memberitahu Neil, ini sudah ketiga kalinya bagimu. Ini mungkin satu-satunya rasa superioritas yang bisa dia temukan di Neil. Menemukan sedikit rasa superioritas. Dan keesokan harinya pagi-pagi sekali, Bolke kemudian menemukan Neil di balkon. Karena penampilan baik Neil dalam kasus tersebut, atasan mereka juga memberikan kepada Neil sesuai kesepakatan. Sertifikat konsultan FBI diberikan padanya. Dan setelah Bolke pergi, Neil justru mengeluarkan foto yang disembunyikan di bawah koran. Wanita dalam foto itu adalah pacarnya. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang ditemukan oleh Mosquito untuknya. Dan cincin itu menjadi target mereka untuk saling mencari.